Wah, luar biasa. Nah, karakter liar, Bu. Nggak ada jinak-jinaknya ya. Kita ambil. Hmm, nabraknya kayak gitu, mau dibilang dari ternakan. Kita mau Halo, kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Sinak Alaru yang teman-teman lihat. Ini ada perkutut tekukur ya. Kadang-kadang saya itu memang kalau dalam pembahasan tekukur maupun perkutut sering salah ucap ya. Mohon dimaklum ya. Karena memang kadang-kadang dua burung itulah yang sering jadikan bahan untuk memberi tipsnya ya. Ini ada tekukur. Ini versi Om Yokan. Ini udah mulai anteng. Dan kayak mana sih caranya Bang supaya ngelatih tekukur supaya enak disangkar layang seperti ini? Nah, seperti teman-teman lihat nih. Ini posisi ini jalan ini. Ini nih posisi saya lewat nih, sering saya lewat, keluarga saya sering lewat sini. Jadi burung ini memang benar-benar saya taruh di sini sekitaran sama saya, tingginya sekitar sedada atau sebahu saya. Karena kenapa dibuat segini? Supaya si burung tadi itu lebih aman. Lebih aman dari kucing yang pertama, dan yang kedua, dia itu biar nggak terlalu takut sama tuannya. Ya, jadi kalau saya lewat kadang-kadang saya lurus kayak gini. Nah, caranya gitu aja ya, sering dikit interaksi. Tuh, prosesnya berapa lama Bang? Nah, simak di video ini, bakal saya kasih penjelasannya dari mulai awal sampai akhirnya, gimana caranya ngelatih burung tekukur ini sampai dia bisa dilatih di sangkar layang seperti ini. Jangan di skip-skip, simak videonya dari awal sampai akhir, tonton terus ya, buat si tekukur supaya bisa di sangkar layang. Oh, nih tekukurnya nih. Dan kalau mau ngelatih burung tekukur yang liar Om Jo kan, itu pakai sangkar besi. Kenapa pakai sangkar besi Bang? Sangkar besi itu sekiranya memang nanti di rumah teman-teman itu nggak sengaja ada kucing masuk yang ke dalam rumah, itu dia tetap safety ya, tetap aman si burung tekukurnya. Wow, misalkan kita ngelatih burung tekukur, nah ini ditutup kan aman dia. Jadi walaupun ada kucing juga aman, dia mau nerekam segala macam nggak bisa ya. Itu ya fungsinya pakai kandang besi ya. Dan juga kandang besi itu ditaruh di seperti jalan kayak gini nih. Ini kan saya taruh pintu. Ini sering kadang-kadang taruh di dalam, di bawah kayak gini, walaupun di dalam ruangan kadang atau di luar ruangan itu saya taruh di rendah kayak gini supaya si tekukur maupun perkututnya itu misalkan kita ngelatih itu dia terbiasa sama lalu lalang orang gitu guys. Nah ini ya teman-teman ya, ini saya punya burung tekukur nih. Punya burung tekukur ini mau saya coba di sangkar layang. Dari kamera sini dekat. Ini nih kalau kemarin ya tahap awal biasanya kalau teman-teman kalau kalau saya kan biasanya itu ngelatih tekukur itu untuk latih respon. Tapi kalau yang satu ini tekukur ini karena kita ngelatih untuk disangkar layang, saya nggak ngelatih respon. Tapi pola makan jadwal itu masih, pola jadwal makannya masih pagi sama sore. Dan juga yang paling penting sebelum ditaruh di sangkar layang, ini burung tekukur ditaruh di sangkar ini. Terus biasanya itu saya taruh di tempat lalu lalang kayak gini nih, supaya dia terbiasa sama orang lalu lalang. Nah ini udah tak pasangin sih kemarin. Tuh dia udah mulai agak anteng karena udah masuk treatmentnya ya, treatment yang saya bilang tadi itu, treatment yang saya bilang kan dia ditaruh di sangkar tapi nggak tempat tinggi, tempat datar. Ini prediksi si laki nih, ini udah tak kasih gelangnya tuh, terus kasih gelang, kasih juga kili-kilinya, kili-kili tuh. Yuk sini yuk kamera yuk, saya tuh udah ada tempatnya sih. Sangkar layang ya nggak harus bagus, tapi kalau untuk treatment awal sih bisa dipraktekin, bisa dipakai untuk, mana sih tali-talinya ya? Tadi saya udah pakai tali ini nih. Oh nih. Nah, jadi ini kili-kili nih. Nanti kita sambung pakai tali yang agak panjang dikit untuk naruh di sangkar layangnya. Coba saya masukin dulu. Kalau teman-teman mau jadiin burung pikatan, itu menurut saya lebih lebih mudah ya cara proses penjinakannya. Ini menurut versi saya, karena saya sendiri kalau cuman untuk buat burung itu anteng tuh nggak pakai lama mas, kecuali mau ngelatih responnya. Kalau ngelatih responnya iya bisa 1 minggu bahkan lebih, atau kalau burungnya cepet, kalau udah paham kayak saya 3 hari spesies Cina. Nah ini nyambung kayak gini ya,
fungsinya itu supaya dikasih klinik-klinik supaya dia nggak ngejundet, opong ngejundet tuh. Jangan miring kameranya. Oke, sip. Biar dia nggak inilah, nggak ngeriting. Sini, kita taruh sini. Nah, taruh gini ya. Tuh. Oke, kalau ini burung ini udah lumayan anteng. Kemarin tuh proses saya taruh sangkar di bawah itu sekitar ada mungkin 2 mingguan. 2 mingguan saya taruh di sangkar di bawah tempat orang lalu lalang supaya burungnya nggak kagetan, nggak takut. Setelah ditaruh sangkar besi kayak tadi, kan dia udah mulai anteng. Baru ditaruh di sangkar layang kayak gini nih. Tuh. Taruh sangkar layang kayak gini, nggak ribet kak. Kalau untuk burung pikatan yang kayak gini, waduh, ini ya kalau berdasarkan saya sendiri, mas, pengalaman saya itu, saya nggak perlu lama-lama untuk membuat burung itu anteng. Nah, dah ini nih. Oh, nah tipsnya lagi, kan tadi awal mulanya misalkan kita beli di Om Joker ya, taruh di sangkar bulat tadi. Setelah taruh di sangkar bulat, itu dibiarin di bawah di dalam rumah yang tempat kita lalu lalang, biarin dia untuk beberapa hari itu dia kaget segala macam tapi pola jadwal makan tetap pagi sama sore. Nah kebetulan saya biasanya pakai millet, kalau enggak ini kayak sini nih, ini saya pakai pur ayam. Nah lihat ya, kamera deket ini tuh, saya pakai pur ayam 511. Nah nantinya si burung perkutut ini kalau dia udah mulai manggung, udah mulai bunyi, itu pakein millet putih aja mas, pakai millet putih. Ini nggak ada respon panggil lah, karena saya memang nggak ngelatih untuk respon panggil, saya ngelatih untuk pikat. Kalau untuk pikat ya kayak gini aja, penting udah anteng tuh. Ini nggak nyampe sebulan perkiraan saya kemarin tuh, dari dia mulai proses tuh nggak nyampe sebulan saya taruh sangkar layang nih, dari mulai sangkar bulat tadi besi ya. Nah kalau teman-teman mau lebih cepat lagi interaksinya, setiap pagi, siang dan sore itu disemprot pakai air. Ntar ya, sambil dulu ya, kamera liatin dulu tuh, liatin itu. Dan ini ya, kalau mau memandikan tekukur itu nggak perlu basah, tapi cukup diembun-embunkan aja. Diembunkan itu kayak mana bang? Ya disemprot tipis-tipis aja nih. Ini proses embun. Oh gitu-gitu aja. Supaya si burung ini ngerasa anteng, nyaman, itu cukup diembunkan. Nah, misalkan serasa sudah seperti ini udah biarin aja nggak apa-apa. Kalau burung tekukur itu kan dia nggak ini ya, nggak terlalu kuat itu untuk bulunya, kalau mau dipegang-pegang dia gampang rontok. Jadi dibiarin aja, nanti biarkan misalkan cuaca memang terik, ada sinar matahari, dia akan kering, atau mungkin si burung tekukur ini bakal nyelisik bulunya sendiri. Nah, dia bakal nyelisik bulunya sendiri ya, gitu tuh. Nah, enak. Cara mandinya gampang, semprot nggak perlu terlalu basah, intinya dia ngerasa udah kerasa diembunin gitu. Ini menurut saya sudah cukup untuk proses pemandian si burung tekukurnya ya. Nanti dia, karena dia bakal ngelisik bulunya sendiri. Oh, nih. Jadi kalau mau dipegang-pegang tuh rawan rontok kan bulunya tuh. Jadi memang harus pelan-pelan bener. Tuh. Harus pelan-pelan bener. Udah mulai sedikit anteng sih. Dia nggak terlalu kagetan. Kalau awal-awal kan luar biasa kaget. Ini udah mulai anteng. Oke, nah gini nih. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau ngelatih burung supaya dia nggak takut tangan, ini tangan kita basahin. Nah, tangan basahin. Ini burung kembali kita semprot. Fokusnya berganti, kita elus. Nah, gitu tuh. Kita elus lagi sambil kita semprot. Rasa dikit ya. Ah, tuh. Nah, jadi gitu. Kalau untuk pendekatan ke burung tekukur, terutama kalau dia untuk pikat itu nggak perlu dilatih respon, cukup di adanya kita interaksi tangan kayak gini. Tuh, interaksi kayak gini, dilus-lus gini nih. Ini setiap pagi sama siang sama sore itu dilus-lus kayak gini nggak apa-apa, supaya dia terbiasa sama tangan. Nanti kalau dia udah biasa sama tangan, dia nggak takutan mas. Nah kalau dia udah nggak takut sama tangan,
nanti dia bakal bisa gacor. Dan kalau dia udah mulai mau bunyi, saran saya sih makannya diganti pakai millet putih. Kenapa nggak langsung millet putih, Bang? Ya, treatment ini. Jadi teman-teman kalau langsung mau pakai millet putih, ini kan kita kan ngasih pola jadwal makan dulu. Jadi pola jadwal makan itu untuk menggembukkannya pakai pur ayam. Jadi dia gemuk iya, dan juga treatmentnya dapet. Setelah nanti teman-teman burung ini udah mau manggung, baru kita bisa praktekin di halaman tempat terbuka yang ada burung tekukurnya. Ini kita coba taruh sini, di sini kameranya. Kalau udah kayak gitu, nah, ini buat cantilan kayak gini nih, buat cantilan kayak gini. Oke, sip. Dan ini enaknya ketika kita punya burung tekukur dari Om Yokan sudah anteng seperti ini di sangkar layang ya tuh. Ini di sangkar layang loh, walaupun sangkar layang sangat sederhana, karena ini adalah cara dasar ya, tips dasar. Oh bang, sangkar layang kok jelek amat? Nggak apa-apa mas, karena kita lagi tutorial dan ini masih tahap dasar. Untuk pengenalan dulu, kita kasih sangkar layang yang seperti ini aja dulu, nggak apa-apa. Jadi sangkar layang tuh nanti bebas ya teman-teman ya. Sekiranya memang burung ini nanti sudah gacor, sudah enak untuk dimainin, sudah sering bunyi, itu teman-teman bisa ganti dengan sangkar layang yang lebih layak lagi, atau mungkin yang pakai kayu jati, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman lagi mau ngelatih tahap dasar, saran saya pakai kayu-kayu yang seperti ini nih, kayu limbah kayak gini nggak apa-apa. Kita ngambil fungsinya aja dulu supaya ngelatih si burung tekukur ini, intinya dia mau disangkar layang dulu gitu ya guys ya. Nah ini tekukurnya nih, ini tekukur liar Om Yokan. Tekukur liar Om Yokan ini bukan yang dulu yang saya latih ya, ini berbeda lagi karena burung tekukur ini memang versi Om Yokan tuh. Dia udah mulai nggak terlalu takut lagi sama tangan, walaupun kadang-kadang masih mau geser, tapi itu hal wajar karena masih memang baru sebentar saya ngelatihnya. Oh, gitu ya. Nanti lama-lama dia bakal bunyi karena udah terbiasa sama tangan. Dan ini saya taruh di jalan seperti ini. Oh, nih tekukurnya saya deket sama kamera tuh. Tuh aman aja. Ya, gitu ya. Enak kan? Cara ngelatihnya gampang kok. Nggak perlu ribet, nggak perlu susah payah. Itu guys. Nah, udah kan. Jadi si burung ini kondisi sama tinggi saya itu sekitar sepadan ya. Jadi kalau teman-teman itu nanti sering lewat, sedikit pegang burungnya. Jadi nanti kok ada interaksi lah antara kita sama si burungnya. Jadi burungnya juga terbiasa. Tuh, dia udah nggak kagetan lagi. Nah, teman-teman caranya gitu ya. Taruh di tempat yang kira-kira bisa segini ukurannya atau mungkin sebadan, yang pastinya aman dari kucing. Jadi biarkan kucing itu nggak nyampe. Kalau udah kucing nggak nyampe ke sini aman. Kapan kita lewat kita pegang. Kalau kita pegang. Itu ya tipsnya. Tips yang pertama apa tadi? Taruh di sangkar bulat, taruh di bawah setelah kita dapat dari Om Yokan. Setelah terasa aman di situ dia udah nggak gebar-gebar segala macem. Buatin sangkar layangnya, kasih di gelang kakinya, baru taruh di sangkar layang yang kira-kira setinggi badan kita atau setinggi dada lah ya. Nanti kalau udah mulai anteng kayak gini nih, apalagi nanti dia udah mulai bunyi, nah itu udah enak. Jadi simple ya, kalau untuk buat tekukur yang liar Om Yokan untuk di sangkar layang itu menurut saya sih sangat simple. Beda jauh sama yang kita latih respon. Ya teman-teman kalau mau buat pikat, mungkin ini sedikit membantu informasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman pecinta tekukur mania yang ada di rumah, kalau ada tips gitu yang lainnya boleh dibantu ditulis di kolom komentar. Yang belum subscribe bisa bantu subscribe, di share video ini. Terima kasih sudah saksikan videonya, singkat, padat, mudah-mudahan jelas. Yang belum jelas boleh tanya di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang santun dan membangun ya. Terima kasih sudah saksikan videonya. Jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe-nya untuk channel Tips Jinak Aloro semakin sukses. Dadah. Nih ukurnya. Nih. Jo. Orang udah enak kayak gini anteng loh. Nah, tuh. Ini nanti nggak lama lagi manggung dia. Kalau udah manggung udah enak. Dah.